Shalom, selamat datang ke channel ini. Terima kasih karena memilih untuk bersama saya di dalam channel ini untuk beberapa menit ke depan. Dalam video ini saya namakan sebagai seri 1 yang menceritakan mengenai naskah ataupun berkenaan naskah narasi video laporan buku, bacaan buku, ya, yang berjudul Firman Allah dan Akal Budi Manusia. Penulisnya Ronald H. Nash, diterjemah Suliani Wiryo, editor Irwan Zulianto, pengoreksi Jesse Siswanto dan Irenias Herwindo, tata letaknya Jeffrey Imam, dan desain samponya Ricky Setiawan, dan manakala editor umumnya oleh Solomon Yo. Buku ini merupakan hak cipta terpelihara dalam bahasa Indonesia pada tahun 2008 yang diterbitkan oleh Momentum Christian Literature Surabaya, Indonesia. Ia merupakan cetakan pada tahun 2022. Memiliki 176 halaman dan bersaiz 21 cm. Buku ini ditulis oleh Ronald H. Nash yang merupakan seorang profesor of philosophy dari Reform Theological Seminary yang menulis mengenai dua pokok utama. Yang pertama, beliau menggali mengenai hubungan mendalam antara wahyu ilahi dan akal budi manusia. Manakala hal yang kedua, bagaimana keduanya berkontribusi dalam memahami kebenaran iman Kristen. Bab pertama memperkenalkan kita pada konsep wahyu atau revelation dan akal budi manusia. Wahyu adalah cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Sementara akal budi adalah kemampuan manusia untuk memahami dunia di sekitarnya. Ronald Nash menegaskan pentingnya wahyu dalam menemukan kebenaran, sekaligus menjelaskan hubungan yang saling melengkapi antara iman dan rasionalitas. Manakala dalam bab kedua, yang memiliki inti menjelaskan mengenai sumber wahyu tersebut, penulis membahas dua jenis wahyu. Wahyu pertama yang dikenali sebagai wahyu umum yang ditemukan dalam alam semesta dan moralitas manusia. Manakala wahyu yang kedua adalah wahyu khusus yang terkandung dalam Alkitab itu sendiri. Wahyu umum memperlihatkan kebenaran Allah, sementara wahyu khusus memberikan pengenalan lebih dalam tentang kehendak dan rencana Allah, terutamanya melalui Yesus Kristus. Pada bab ketiga, Nash menjelaskan doktrin inspirasi Alkitab. Ia menegaskan bahwa Alkitab adalah sumber kebenaran yang mutlak dan berotoritas. Sebagai firman Allah yang unik, Alkitab berperan sebagai pedoman utama dalam iman dan kehidupan. Manakala dalam bab keempat menyoroti kemampuan akal budi manusia dalam memahami wahyu. Akal dapat membantu kita menganalisis kebenaran dan mendalami iman. Namun, Nash juga mengingatkan bahwa akal memiliki keterbatasan, terutama
dalam menjangkau perkara-perkara rohani yang melampau logika. Seterusnya dalam bab kelima, yang intinya soal iman dan akal. Dalam bab ini, Ronald mengupas debat klasik antara iman dan akal. Ia menunjukkan bahwa keduanya tidak harus bertentangan. Sebaliknya, iman yang sejati bersifat rasional dan akal budi berfungsi sebagai alat untuk memperkuatkan keyakinan. Oleh yang demikian, kedua-duanya, yaitu iman dan akal, adalah saling bergantungan ataupun saling ada kaitan di antara satu sama lain. Dan seterusnya di dalam bab ke-6, di mana intinya secara khusus mengenai wahyu umum, yang menjadi fokus pada bab ini. Nas menunjukkan bahwa keindahan alam, moralitas manusia, dan sejarah adalah bukti keberadaan Allah. Namun, ia juga mengingatkan bahwa wahyu umum tidak cukup untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan seterusnya, dalam bab ke-7 yang berbicara mengenai wahyu khusus, penulis membahas wahyu khusus dapat dicapai ke kemuncaknya di dalam Kristus itu sendiri. Nas menekankan perlunya Alkitab sebagai wahyu yang dapat diandalkan dengan ketepatan doktrin yang mengarahkan manusia kepada keselamatan. Dan seterusnya di dalam bab ke-8 yang intinya mengenai kebenaran dan wahyu, di mana Nas membahas kebenaran menurut Alkitab. Ia menentang relativisme dan menegaskan bahwa kebenaran bersifat universal dan kekal. Firman Allah menjadi landasan bagi kebenaran tersebut. Seterusnya di dalam bab yang ke-9 yang menjelaskan mengenai peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Di sini dijelaskan peranan Roh Kudus yang memberi pemahaman terhadap firman Allah. Roh Kudus bekerja melalui proses pencerahan, memastikan kebenaran wahyu difahami dengan benar. Roh Kudus adalah penjamin kebenaran yang terkandung di dalam firman Allah. Roh Kudus juga mendorong manusia melakukan kehendak Allah dan hidup menurut kehendak Roh. Dan seterusnya di dalam bab yang ke-10, yang intinya menceritakan mengenai masalah kejahatan. Dalam bab ke-10 ini, Nas membahas masalah kejahatan dan penderitaan dalam hidup manusia. Bahkan ia juga menawarkan penjelasan dalam penulisannya di buku ini tentang kebebasan kehendak manusia, serta solusi wahyu khusus melalui Kristus. Itulah jawaban untuk mengatasi kejahatan. Dan seterusnya dalam bab yang ke-11, yang intinya mengenai filsafat dan teologi sebagai alat analisis doktrin. Di dalam bab ini, beliau membahas mengenai hubungan filsafat dan teologi. Juga turut ditunjukkan bagaimana logika dapat membantu menganalisis doktrin dan memperkuatkan iman, namun tetap di bawah otoritas wahyu teologi. Dan beliau menjelaskan keseimbangan antara filsafat dan wahyu teologi di dalam hidup manusia.
Seterusnya bab 12 yang merupakan bab yang terakhir yang memiliki kandungannya mengenai kesimpulan dan aplikasi. Dalam bab terakhir ini, Ronald menyimpulkan pentingnya sinergi antara firman Allah dan akal budi manusia. Pembaca turut didorong untuk mengintegrasikan keduanya dalam kehidupan harian dan pembelajaran. Namun demikian, dalam menghadapi cabaran, untuk menerapkan pemahaman ini akan dihadapi di dalam masyarakat modern seperti pada hari ini. Oleh yang demikian, dalam buku Firman Allah dan Akal Budi Manusia adalah panggilan untuk berpikir, percaya, dan hidup dalam harmoni antara iman dan rasionalitas. Buku ini mengajarkan bahwa wahyu Allah dan akal budi manusia saling melengkapi untuk menemukan kebenaran sejati. Oleh yang demikian, saya ingin mengucapkan terima kasih karena setia mendengar sehingga ke akhir video ini dan telah memberi waktu untuk menyaksikan laporan bacaan ini. Semoga ia bermanfaat dan memberi inspirasi kepada Anda. Tuhan memberkati. Terima kasih.